Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wassalatu wassalamu ala khairi rusulih wa afdali anbiyaih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, hadirkan dalam pikiran kita, benak kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya tidak ada satu kenikmatan apapun kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah selayaknya kita bersyukur. Terlebih alhamdulillah hingga detik ini Allah karuniakan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tak kalah penting dari itu nikmat kesehatan, sehingga kita alhamdulillah barusan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah kita akan mampir di taman-taman surga. Ya, jadi Bapak Ibu ini jangan pada nunduk ini. Ya, ini lebih dahsyat dari kita mau ke puncak ini. Karena majelis ilmu digambarkan oleh Rasulullah ini adalah taman surga. Ya, orang kalau mau wisata ke taman biasanya senang apa enggak? Nah, harus senang ini. Ya. Dan kita akan dibagi warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini mendapatkan pahala, keberkahan dan menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tema pembahasan kita terkait salah satu di antara keimanan yang wajib mesti ada pada diri orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir, dan mukaddimahnya kita harus mengetahui tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Dari pembahasan nomor 1 sampai nomor 90 ini sudah dan sedang terjadi. Maka kiamat sudah dekat apa semakin jauh? Nah, ya, sudah semakin dekat. Dan tidak ada urusan kita kiamat berapa hari, 2 hari, 3 hari. Yang paling penting adalah apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan setelah nanti hari kiamat. Nah, ini yang penting, ya. Supaya apa? Semakin kita banyak mengenal tanda-tanda hari kiamat, semakin kita bergegas, berburu-buru menyiapkan amal terbaik kita supaya kita husnul khatimah. Kemarin yang terakhir tanda yang ke-90 di mana turun hujan, tapi anehnya rumah-rumah yang terbuat dari bulu-bulu malah kokoh berdiri. Tapi rumah-rumah yang dari beton malah apa? Hancur. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian pada pagi hari ini kita akan baca tanda yang ke-91. Apa tanda hari kiamat yang disebutkan dalam kitab ini yang ke-91? Nuzulul matari minas sama.
turunnya hujan dari langit. Dan turunnya hujan dari langit tanda keberkahan, ya, dan sumber kehidupan. Tapi sayang, seribu sayang, wala tanbutul arda syai'a. Tapi ini hujan, air yang turun tidak membuat tanah malah subur dan menumbuhkan tanaman. Ya, aneh bin ajaib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kalau musim penghujan di kita biasanya orang nanam. Tapi ini nanam, tapi nggak jadi. Padahal idealnya kalau hujan pasti akan apa? Tumbuh. Makanya orang tua kita dulu, karena belum ada bendungan, belum ada waduk, kalau nanam nunggu musim penghujan. Ya, Masya Allah. Tapi akan ada satu waktu di mana hujan turun, tapi air hujan ini tidak mampu menumbuhkan apa? Tanaman. Nauzubillah. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dari mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Haythami, dan kata para ulama, rawi sanad hadis ini rijaluhu thiqat. Orangnya bisa dipercaya. Artinya hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah dan argumen. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari seorang sahabat, namanya siapa? Anas bin Malik. Khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi pergi, di situ ada Anas. Padahal ini anak Nabi meninggal umurnya baru 20 tahun. Ya, tapi banyak meriwayatkan hadis karena memang senantiasa membersamai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu kalau ingin jadi ahli ilmu, hadir di majelis ilmu. Ahli masjid sering-sering datang ke masjid. Ahli apapun, karena apa? Sedikit demi sedikit minimal kita pasti akan apa? Terpengaruh. Ya. Ini bayangkan orang umur 10 tahun membersamai Nabi, banyak meriwayatkan hadis termasuk yang akan kita baca. Apa kata Anas bin Malik? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yumtirun nasu mataran aman, sampai pada waktu di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia Allah berikan mereka turun hujan, dan hujannya bukan hujan yang sedikit tapi aman, meluas. Ya, karena kadang-kadang seperti kita belakangan ini di sini hujan, nyampe Jatimamur kering. Ya, di sini hujan, nyampe ke Cawang, nah, enggak. Nah, tapi kalau ini kata Rasulullah motoron aman, hujannya hampir merata. Dan kalau merata, Bapak Ibu di Bogor hujan gede, di sini hujan gede, biasanya air naik apa semakin surut? Naik. Tambah banyak. Masya Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Wala tunbitul arda syai'a, namun ini air tidak menumbuhkan apa? Tanaman sama sekali. Ya, ini termasuk tanda-tanda kiamat. Dan penulis kitab ini memberikan catatan, wala syakka anna hadza li dhahabi barakatil ardh. Dan ini tidak diragukan lagi bahwasannya sebagai tanda diangkatnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bumi sudah tidak menumbuhkan tanaman, kita makan apa? Padahal yang banyak kita makan semuanya hasil dari apa? Bumi. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini semua orang baru kepikiran selama ini kita lalai menjaga kita punya bumi. Ya, sehingga apa? Besar kemungkinan yang tidak hati-hati 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Ada negara-negara tertentu karena air semakin sedikit, justru mereka akan mengalami yang namanya apa? Kekurangan pangan.
Makanya sekarang hampir semua negara mereka membuat program ketahanan pangan. Ya, ini di kita alhamdulillah. Jangan karena nanam sungguhan nggak ditanam pun jadi. Kita sisa-sisa makan lempar ke belakang rumah yang masih ada kebunnya biasanya juga apa? Jadi. Nah, ini nanti yang tanda ke-91 di mana hujan turun besar menyeluruh tapi justru malah tidak menumbuhkan tanaman. Nauzubillah. Ini tanda yang 91. Kemudian tanda yang ke-92. Fitnatun tastanziful Arab, yaitu terjadinya fitnah yang mana fitnah ini menyeret bangsa Arab ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi bangsa Arab menjelang hari kiamat akan ada fitnah besar yang sampai menyebabkan terjadi pembunuhan dan kebinasaan. Dan nampaknya hari ini sudah nampak jelas bagaimana Bapak Ibu Israel berani mereka yang disasar bukan orang Qatar tapi tamu yang diundang oleh Qatar. Ini kan bikin masalah. Dan secara undang-undang internasional ini melanggar luar biasa. Karena apa? Orang mau berdamai, mau diskusi, mau menyelesaikan masalah, ini malah tamunya di tempat yang sudah disediakan apa? Dibom. Kira-kira kalau kita tuan rumah marah apa enggak? Marah. Makanya lihat Bapak Ibu kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika malaikat-malaikat datang ke rumahnya Nabi Lut menyamar jadi laki-laki. Ya kan? Ini orang-orang nauzubillah yang mana dia homo. Kaumnya Nabi Lut itu malah lihat malaikat yang ganteng-ganteng malah apa? Menyerbu rumahnya. Ya. Yang punya tanggung jawab berarti siapa? Tuan rumah. Ya. Sampai-sampai diingatkan kalian ini saya punya anak perempuan ini nikahi. Kenapa ini tamu saya kok malah kalian mau? Nah, tapi mereka ya karena tidak beriman kepada Allah, tidak takut kepada Allah, nggak tahu kalau ini malaikat, sehingga malaikatnya menjelang subuh pulang, itu mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah diingatkan tapi tidak mau kembali kepada Allah. Nah, ini sama kejadian-kejadian terakhir ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah mengindikasikan bahwa di Timur Tengah gejolaknya sudah amat sangat luar biasa, ya. Hadisnya yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr ibn As. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ilmu hadis ada sahabat Nabi namanya Abdullah semua. Ya, sehingga kalau manggil pada satu Abdullah ngelirik semua. Ya. Makanya mereka karena namanya Abdullah diganti pakai Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Jadi nama bapaknya yang disebut. Karena kalau disebut langsung namanya Abdullah, bingung lirik semua. Makanya kalau Abdullah ibn Abbas biasa ditulis Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Nah, ini termasuk Abdullah bin Amr bin As, salah seorang di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah, dan ini orang luar biasa. Luar biasanya apa? Bapaknya gubernur di Mesir, tapi ini akhlaknya anaknya ahli ibadah luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, ini anak umur kurang lebih. Nabi meninggal hampir sama 20 tahun. Minta nawar kepada Nabi supaya apa? Puasa sepanjang tahun. Ya, minta nawar kepada Nabi supaya boleh hatam membaca Al-Quran setiap hari. Makanya kita dengan para sahabat bedanya sedikit. Kalau para sahabat sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya sedikit, nah, berarti bedanya banyak apa sedikit? Nah, sedikit, ya kan? Kalau para sahabat sedikit-sedikit menghatamkan Al-Quran, kalau kita hatam Al-Qurannya sedikit-sedikit, ya, Masya Allah. Ini sampai dibatasi oleh Nabi, kamu boleh puasa maksimal puasa Daud. Nah, ini gara-gara ini nih, Abdullah bin Amr bin As yang diadukan oleh sahabat yang lain karena orang ibadah terus, puasa setiap hari, setiap malam dia qiyamul lail dan menghatamkan Al-Quran.
sampai oleh Nabi puasanya dibatasi maksimal. Kaum muslimin puasanya adalah apa? Puasa Daud. Sehari berbuka, sehari puasa. Kemudian tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, maksimal hanya boleh 3 hari baru boleh hatam. Berarti 1 hari berapa juz itu? 10 juz. Siap kita 1 hari baca 10 juz? Nah, belum, minimal mulai 10 ayat. Ya, atau mulai 1-2 ayat. Yang penting istiqomah, ya. Apalagi Bapak Ibu ini kan masih muda nih. Kalau orang udah tua ibadahnya rajin ya memang mau ngapain. Tapi kalau ini orang umur 20 tahun Nabi meninggal, ibadahnya semangatnya luar biasa begini. Ini jarang ada pada diri anak-anak muda, ya. Makanya ini subhanallah luar biasa. Abdullah bin Amr bin As ini, ya, karena seorang sahabat Nabi yang ibadahnya luar biasa dan orang yang dekat dengan Allah, pasti dia akan dekat dengan pertolongan Allah. Insya Allah bahagia dunia sampai nanti akhirat. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, takunu fitnatun, kata Rasulullah akan terjadi fitnah, ya, tastanziful Arab, yang mana fitnah ini menimpa dan menyeret mereka bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini terbentang dari mulai Afrika dan sebagian Asia. Mesir, Jordan, Libanon, Libya, semua. Hampir ini mungkin separohnya itu. Ya, makanya ini peristiwa yang luar biasa. Bagaimana fitnahnya? Qatlaha finnar, yang mana fitnah ini terjadi pembunuhan besar-besaran, seperti halnya pembunuhan ketika dilalap oleh panasnya api. Nah, Bapak Ibu kalau ada orang kena api, ya kan, apalagi rumahnya, nauzubillah, umpamanya nasallallahu salam, rumah toko kebakaran, orang di dalam, nah, gosong, hangus. Nah, ini gambarannya seperti itu. Dan apa penyebabnya? Nasallallahu salama. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-lisanu fiha. Ini penyebab utamanya adalah karena apa? Lisan. Ya, karena apa? Yang namanya ungkapan, kata-kata bisa membuat orang jadi apa? Berantem. Mohon maaf. Yang kemarin penjarahan, termasuk demo besar-besaran, itu gara-gara apa itu? Kalimatnya pendek. Tapi bisa merugikan negara, orang, masyarakat. Jumlahnya kalau dihitung nggak tahu berapa itu kemarin. Hanya gara-gara apa? Ungkapan kata-kata yang nggak layak diungkapkan oleh orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai public figure. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang Arab, mereka tradisinya secara budaya adalah budaya kabilah. Ya, suku. Di mana kalau ada di antara anggota suku mereka atau suku mereka dihina, itu maka otomatis satu kabilah ngamuk. Ya, kalau ada di antara mereka yang direndahkan, maka bukan orang tapi satu kabilah. Makanya mereka semuanya belakangnya ada bani dari kabilah apa? Nah, dan ini ketika terjadi maka akan memicu fitnah yang amat sangat besar. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah, penyebabnya adalah karena lisan ini asyaddu min waq'is saifi. Bahkan lisan ini lebih tajam daripada terhunus dengan apa? Pedang. Ya, makanya kita jaga lisan kita, jangan sampai menulis. Kalau sekarang ini kalau ngomong orang jarang, malah yang banyak apa? Nah, ngetik. Ingat dalam Islam, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan kita, termasuk menulis, ini bagian daripada lafaz. Jangankan menulis, isyarat, bahasa isyarat saja, itu nanti akan dihisab karena semua punya makna. Dan apa tujuannya? Menjaga supaya muamalah kita tidak sampai mengganggu kehidupan kita. Ya, ingat kata Allah,
tidak ada satu lafaz yang keluar kecuali dicatat oleh malaikat siapa? Raqib dan Atid. Jadi kita sudah nggak perlu dipantau oleh tim cyber. Kita punya tim cyber di mana? Di hati, keimanan. Nggak boleh orang muslim merendahkan kehormatan orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti, ya kan? Nah, sehingga apa? Kita menjadi lebih hati-hati. Bahkan menegurnya orang muslim nggak pakai bahasa yang vulgar, bahasanya bahasa-bahasa sindiran. Kecuali kalau sudah disindir nggak ngerti-ngerti, nah baru. Ya, tapi nggak boleh dari awal langsung, apalagi disebutkan namanya, ditunjuk hidungnya. Nah, karena apa? Ini digambarkan oleh Rasulullah, salah satu di antara penyebab fitnah yang bisa menyebabkan kepada kebinasaan, dan penyebabnya adalah karena lisan yang boleh jadi pada waktu-waktu tertentu lebih tajam daripada hunusan pedang. Ya, dan ini Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga lisan kita dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Caranya bagaimana? Sibukkan dengan zikir dan kebaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, hasil penelitian ilmu komunikasi, laki-laki kan ada sekian kata tuh harus keluar tiap hari. Ya, perempuan, ibu-ibu juga sama. Setiap hari harus ngomong. Kalau nggak ngomong malah jadi masalah. Ya, bagaimana supaya ngomongnya teratur? Nah, itu pakai baca Quran. Kalau sehari baca 1 juz, itu mungkin sudah lebih dari setengahnya, bahkan jatah ngomongnya udah habis. Ya, kalau sehari apalagi seperti sahabat Abdullah bin Amr bin As 10 juz, itu dia giliran ngomong udah capek. Sehingga apa? Terhindar dari keburukan. Tapi kalau yang baca zikirnya sedikit, ya, apalagi habis sholat rata-rata Allahumma lantas jalan, itu depan pintu aja jatah ngomongnya diambil lagi. Dan belum tentu bicaranya bicara yang baik. Tapi subhanallah, 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 subhanallah. Itu udah berapa tuh jatah kita ngomong. Karena kalau enggak, pasti ujung-ujungnya kita akan ngomong dan belum tentu kebaikan. Makanya harus disalurkan untuk memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Supaya apa? Terhindar dari ini. Karena tadi kita belajar dari peristiwa bahwasannya tidak sedikit orang yang jatuh sejatuh-jatuhnya karena hanya ucapannya yang tidak terjaga. Ini tanda yang ke-92 ya. Kemudian tanda yang ke-93, 94, 95. Ini nampaknya yang belum terjadi ini ya. Wallahu taala alam, karena ini yang merasakan betul adalah saudara-saudara kita khususnya yang tinggal di bumi Syam. Ya, apakah ini sudah ada atau tidak? Apa tanda yang ke-93, 94, 95? Kalamus syajar. Ya, ada pohon yang bisa ngomong. Di kita ada pohon yang bisa ngomong? Nah, nggak ada, ya. Wa kalamul hajar. Dan juga ada batu yang bisa ngomong. Ya, dan ini tadi karena tanda-tanda hari kiamat, fitnah, menjelang terjadi peristiwa yang gak normal, maka akan ada kejadian-kejadian yang juga gak normal. Pohon ngomong, batu ngomong, apa? Nusratan lil muslimin. Dan ini dua-duanya berbicara karena ingin menolong kaum muslimin. Ya, qitalul muslimin anil yahud, dan tanda yang ke-95-nya itu nanti akan ada peristiwa di mana kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Kalau hari ini kita selalu kalah. Padahal orang Yahudi ini kalau dikumpulkan sedunia maksimal hanya 5 juta. Yang kalau orang Arab saja, nggak perlu kita orang muslim semua ikuti. Orang Arab saja kencing tenggelam. Kencing bareng-bareng, tenggelam. Tapi subhanallah, orang-orang Yahudi ini, ya, Zionis, itu mereka yang menguasai politik, yang menguasai ekonomi, yang menguasai budaya, yang menguasai semua. Yang nyetir ini otak-otaknya kebanyakan dari siapa? Mereka. Bayangkan Bapak Ibu, semua negara kecuali sedikit, ya, itu mengatakan ini orang-orang Israel, kalaupun toh ini peperangan sudah melanggar aturan perang.
Dihukum apa nggak sampai saat ini? Nah, makanya nanti nih, karena orang nih ngomong, udah nggak didengar, giliran dah. Ya, batu sama pohon yang ngomong. Nih orang Yahudi nih, tangkap bunuh. Nih. Karena orang sekarang nggak ada yang berani. Orang nunjuk Israel aja nggak ada yang berani. Ya, orang nunjuk diplomat Israel aja nggak ada yang berani. Karena apa? Konsekuensinya negara-negara seperti kita berkembang, bantuannya diputus. Hutang kita berapa ini? Nggak usah hitung hutangnya, ya kan? Persenannya saja yang harus dibayar. Berat. Ketika tiba-tiba diputus, diganggu ekonominya, negaranya nggak stabil. Makanya ini luar biasa. Makanya nanti di akhir zaman sudah mendekati hari kiamat, yang akan ngomong bukan lagi duta besar, tapi langsung duta besarnya Allah, yaitu berupa apa? Tumbuhan dengan apa? Bebatuan. Mereka akan ngomong. Ya. Nah, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dan hadis ini muttafaqun alaihi. Hadisnya kuat. Ya. Makanya dalam bab ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah tinggal menunggu waktu. Jangan ada lagi di antara kita kapan Palestina akan merdeka. Apa sumbangsi kita untuk memerdekakan Palestina? Pertanyaannya harus begitu. Doa, pernah nggak kita mendoakan? Bantu, karena mereka Palestina, mereka pasti itu janji Allah. Ada dalam Al-Quran, ada dikuatkan dengan hadis-hadis siapa? Rasulullah. Justru yang jadi pertanyaan, kita punya saham apa? Untuk memerdekakan Palestina. Subhanallah. Apa katanya? An ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang tadi disebut namanya siapa? Abdullah. Ya, Abdullah. Apa kata Abdullah bin Umar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqatilukumul yahud, akan ada peristiwa nanti menjelang hari kiamat, kalian akan diperangi oleh orang-orang Yahudi. Ya, dan ini sudah berlangsung dari mulai perang dunia pertama, kedua, bahkan sampai sekarang. Walaupun tidak perang, bahkan ketika damai pun mereka melakukan dengan perang-perang gaya baru. Ya. Fatusallituna alaihim, tapi kata Rasulullah, ini nanti pada waktunya kalian justru akan mengalahkan mereka. Ya, kalau sekarang kita selalu kalah. Bahkan tahun 65 kumpul semua tentara negara Arab dipimpin oleh Mesir lawan Yahudi, perang di Palestina, kalah itu. Padahal jumlah tentara, bayangkan negara Arab itu berapa kalau dihitung, lebih dari 40. Ngumpul semua. Dan Mesir ini dianggap negara paling besar, tentaranya paling hebat, kalah. Tapi kalau kali ini kata Rasulullah, kalian yang akan mengungguli mereka. Kenapa? Hatta yaqul, sampai ada yang berbicara al-hajar, itu batu. Ya. Bagaimana batu ini mengatakan, ya muslim, wahai orang muslim, hadza yahudiyun, ini bersembunyi di balik saya ada orang Yahudi. Kalau sekarang kebalikannya. Bapak Ibu mohon maaf ini ya, canggihnya orang Yahudi. Saya ketika ke Jordan dikasih tahu, ini perbatasan. Saya lihat memang perbatasan orang Jordan itu nggak ada tentara satupun. Saya bilang, gimana nggak dicaplok? Ini kita punya negara. Makanya dalam Islam yang namanya menjaga perbatasan pahalanya besar. Ya, tapi ini anggaran untuk tentaranya sedikit, kesadaran keamanan negaranya juga rendah. Ini mereka orang Israel dijaga, itu pakai Masya Allah alat-alat besar. Bahkan Bapak Ibu saya dikasih tahu oleh supirnya, ini kita jarak 2 km sudah ada CCTV. Muka kita ketangkap itu sudah langsung muncul dalam data mereka. Ini di mana, pekerjaannya apa, siapa muncul itu. Saya bisa kebayang, CCTV bisa sampai mendetek. Kita ini kadang-kadang kehilangan motor saja, muncul di CCTV hanya untuk mengulang kejadian saja. Gak bisa membaca orangnya siapa, dari mana, ya kan? Tapi kalau ini subhanallah, nah ini nanti hari kiamat, menjelang hari kiamat Allah balik. Ya, kita walaupun gak punya alat-alat canggih, Allah hadirkan berupa apa? Batu. Dan batu di mana saja ada apa enggak? Ada. Ya, batu ini mengatakan, wahai orang muslim, ini di balik saya ada orang Yahudi. Apa kata dia? Faktul bunuh saja.
Ya, bunuh saja. Muttafaqun alaih, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kecuali satu pohon, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ada satu pohon yang mana pohon ini sekalipun ada orang Yahudi, mereka tidak akan mengabari. Pohon-pohon yang lain semuanya kalau ada orang Yahudi yang bersembunyi karena takut, karena lari, pasti akan apa? Berbicara. Apa nama pohonnya? Al-Gharqad. Ya, pohon apa? Gharqad. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bapak Ibu kalau nggak jelas nanti bisa lihat, klik pohon Gharqad. Ya, mirip kayak cemara tapi dia gede. Batangnya kecil tapi rimbun banyak. Itu ya. Dan ini ya sebagian sekarang sudah mulai pada nanam nih. Jadi aneh mereka nggak beriman kepada risalah Rasulullah, tapi dalam bab ini mereka percaya dengan janji ini. Makanya mereka sekarang sudah mulai nanam banyak-banyak. Karena apa? Hanya satu pohon ini kata Rasulullah, ketika mereka bersembunyi tidak akan pernah mengabarkan kepada siapa? Orang Muslim. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat namanya siapa? Abu Hurairah. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi namanya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Bapak Ibu namanya ilmu yang penting kita istiqomah. Boleh jadi yang lebih lama belajarnya tapi belum tentu dia paling banyak ilmunya, belum tentu. Tapi yakin dia selama belajar pasti dapat pahala. Tapi berapa ilmu yang diberikan oleh Allah, nah itu haknya Allah. Ya, saya banyak ceritakan. Ustadz-ustadz yang terkenal sekarang ini banyak yang dulu di kelasnya dianggap biasa-biasa saja. Tapi tadi keberkahan ilmu. Boleh jadi ada orang alim, tapi mengalimkan orang susah. Boleh jadi orang paham, tapi memahamkan orang belum tentu bisa. Ya, makanya yang paling penting kita istiqomah kapanpun, dimanapun harus tetap apa? Hadir di majelis ilmu. Dan Bapak Ibu seminggu sekali itu udah paling parah itu, paling parah. Kalau orang seminggu sekali aja nggak hadir di majelis ilmu, waduh ini imannya pasti bakal keropos. Ya, makanya pastikan minimal sepekan sekali itu wajib datang. Makanya kalau laki-laki dipaksa minimal harus hadir sholat apa? Jumat. Itu sebagai alternatifnya kalaupun umpamanya susah. Di kita alhamdulillah pengajian duha, ada pengajian ini, pengajian itu. Apalagi sekarang bisa diakses kapan saja. Nah ini Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi yang beruntung masuk Islam tahun 8 Hijriah. Nabi meninggalkan tahun 11. Berarti hanya berapa tahun jumpa Nabi? 2 tahun sekian bulan. Ya, tapi ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahan Abu Hurairah, ya. Dia masuk Islamnya belakangan, tapi karena Allah berikan kelebihan. Apa kelebihannya? Ini Abu Hurairah tipe orang yang dia cepat hafal, susah lupa. Cepat hafal, susah lupa. Ya. Karena kebanyakan orang ngapalinnya susah, lupanya cepat. Ya, yang setoran hafalan Quran tuh. Setor Al-Nas Al-Falaq. Apa lulus? Pekan depannya datang lagi surat Al-Ikhlas. Tapi ini 2 surat yang dihafal yang lalu hilang. Makanya standarnya kalau selan tahfiz, Bapak Ibu hafal juz 30. Tes dari awal sampai akhir 1 kali duduk. Ini untuk apa? Supaya kuat. Jangan sampai menyicil dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun. Cuman yang distorkan yang baru hafal saja. Diulang lagi dari awal. Hafal surat baru, ulang lagi dari awal. Hafal dari awal. Nanti masuk ke juz 30 An-Naba amma yatasa'alun. Diulang dari amma yatasa'alun sampai apa? Minal jinnati wan nas. Dan 1 kali majelis, 1 kali duduk. Nanti Bapak Ibu nambah lagi juz 29. Tabarakalladzi biyad. Dites lagi dan ngetesnya bukan juz 29 saja. 29 dengan berapa? 30. Gitu. Makanya orang yang dia ahlul Quran, para penghafal Al-Quran pasti menyibukkan diri dengan apa? Memurojaah hafalan
Al-Quran. Nah ini kita ini rata-rata tipenya ngapalinnya susah, rupanya apa? Cepat. Tapi ini di satu sisi berkah Bapak Ibu. Karena apa? Berarti kita punya kewajiban mengulang. Dan ngulang-ngulangnya dapat pahala. Ya, kalau yang hafal cepat dan susah lupa kan ngulang-ngulang tapi dia di luar kepala. Kalau kita ngulang-ngulangnya harus senantiasa melihat apa? Mushaf, lihat dan dua-duanya dapat pahala. Yang rugi ada orang dia cepat hafal, susah lupa tapi jarang murojaah. Karena berarti peluang dia mendapatkan pahalanya besar apa sedikit? Sedikit. Malah kalau ada orang sekali dengar hafal, itu peluang pahalanya sedikit tuh. Harusnya dia dapat apa? Pahala banyak dengan apa? Ngulang lagi. Tapi kalau ada orang yang dia menghafalnya susah, cepat lupa, maka dia pasti akan ngulang lagi. Ya. Dan ini Bapak Ibu, jangankan kita, Nabi saja begitu. Takut Nabi lupa. Hanya kalau kita kadang-kadang lupa tapi nggak ada takutnya. Biarin aja dah. Gitu. Kalau Nabi sampai Nabi itu ketika malaikat Jibril mau pergi itu, Nabi agak ayatnya tadi tahu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad dan kau tidak akan lupa. Karena Nabi beban. Kalau Nabi lupa berarti ada yang hilang ayat dari umat. Dari para sahabat, ya kan? Nah, ini kita karena enggak ada beban itu lupa, ya udahlah, biarkan. Nanti kalau ketemu lagi alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Ya, jadi ini tolong ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ada Allah berikan kelebihan ataupun kekurangan, nikmati dan bersyukur. Itu adalah karunia terbaik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Abu Hurairah hanya 2 tahun sekian bulan jumpa Nabi, kurang lebih ada 5.700 hadis yang diriwayatkan, ya. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sampai kaum muslimin bisa membunuh orang-orang Yahudi. Ya, memenangkan peperangan dengan orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, sampai orang muslim ini bisa membunuh orang-orang Yahudi, hatta yakhtabi al-yahud, saking takutnya orang Yahudi sampai sembunyi. Miwara'il hajari wasyajar, di balik batu dan di balik pohon, ya. Jadi mereka muslim mendapatkan kemenangan dan mereka lari takut, sembunyinya di bawah pohon atau di balik batu. Fayaqulul hajar wisyajar, maka kata Rasulullah pada hari itu di mana batu dan tanaman pohon ini berkata, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ini ada orang Yahudi di belakang saya. Masya Allah. Ta'ala, sini. Ya, kalau orang Arab manggil ta'al artinya kemari. Ya, jadi ini pohon sampai manggilin satu-satu. Jadi kalau orang dipanggil kagak nengok, sini, ditunjukin langsung. Masya Allah. Faqtulhu, dan bunuh saja dia. Kenapa orang Yahudi sampai begitunya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada manusia sepanjang sejarah yang jangankan dengan sesama makhluk Allah saja ditipu. Allah saja ditipu. Makanya ini kalau ada yang ini muslim kok bengis, bukan bengis, ini mereka masalahnya lebih bengis. Sudah diingatkan secara diploma, enggak mempan. Makanya nanti menjelang hari kiamat, supaya ini mereka ini merasakan azab sebelum nanti di hari kiamat, udah bunuh saya, sikat sudah. Ya, sampai saking geramnya pohon batu ini ngomong ini dibunuh ini. Karena mereka bejat, kelakuannya luar biasa. Orang bunuh 1, 2 mungkin wajar, khilaf. Ini bayangkan dari tahun 48 bunuhin orang. Dan dia merasa apa? Nggak merasa berdosa. Padahal ibu kota mereka Tel Aviv itu baru dibom bentar aja. Itu mereka itu. Lalu segala ngomong ini. Padahal mereka nggak ingat sepanjang puluhan tahun membunuh orang bahkan di mana-mana. Bukan hanya dengan apa? Dengan peperangan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalam ilmu kesehatan yang baca ini tentang jaringan Zionis lewat makanan, lewat film, lewat budaya. Itu mereka membunuh secara tidak langsung. Makanya Allah Subhanahu wa taala termasuk yang kita baca dalam Al-Qur'an, setiap rakaat kali kita sholat berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita karakternya tidak seperti apa? Orang-orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim, maghdubi alaihim ini ya Allah murka kepada mereka. Ya, makanya ini wajar kalau nanti karena sebagian orang pasti biasanya ini kok muslim main bunuh-bunuh aja. Nah, ya, dan ini memang yang akan terjadi, kita sadar atau nggak sadar nanti akan kejadian seperti itu. Ya, illa kecuali kata Rasulullah hanya ada satu pohon namanya gharqad. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena ini pohon memang pohon kesukaannya orang siapa? Orang Yahudi. Makanya mereka ketika sembunyi di bawah pohon ini, mereka tidak akan berbicara, tidak akan mengabarkan, ya, tapi justru mereka adalah akan menjadi teman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tanda yang ke-93, 94, 95. Kemudian yang terakhir hari ini tanda yang ke-96. Dan ini beritanya sudah muncul ini beberapa bulan yang lalu, ya. Apa? Yahsirul Furat. Surutnya Sungai Efrat. Nah, tahu Bapak Ibu Sungai Efrat? Ya, karena kita bukan orang Timur Tengah, makanya kadang-kadang hanya, tapi ini dalam baca sejarah sungai ini pasti disebutkan. Karena yang namanya sungai itu termasuk sumber kehidupan. Makanya nama-nama di kita ini banyak kali Malang, kali Deres, kali Abang, kali apa. Karena orang dulu tinggal, nggak ada orang ngebor air, cari di situ yang ada sumber. Yang ada sumber air ya sungai. Ya, ini Sungai Efrat nanti menjelang hari kiamat akan tiba-tiba kering. Dan saya kaget, subhanallah, bulan Agustus ternyata sudah mulai nyurut itu. Bendungan yang terbesar adanya di Suriah dan di Turki. Jadi ini sungai mengalir dari Baghdad sampai ke Turki. Jadi orang di Timur Tengah di antara yang membuat kehidupan mereka bisa bertahan karena ada sungai apa? Sungai Efrat. Bapak Ibu kalau ke Mesir, Sudan, Libya, sungainya namanya Sungai Nil. Ya, makanya Mesir masih banyak pohon pisang, pohon apa? Karena apa? Sepanjang jalur Sungai Nil ini pasti akan ada apa? Tumbuhan. Tapi kalau negara-negara seperti Arab Saudi yang nggak ada sungainya, yang ada sungai itu ketika turun hujan, makanya jarang ada daerah pertanian. Gitu. Tapi kalau ini yang dilintasi ini pasti negara yang subur. Nah ini nanti menjelang hari kiamat, Sungai Efrat ini akan kering. Dan apa? Anjabalin min zahab, itu nanti orang akan berbondong-bondong karena airnya surut, tapi ternyata di bawah ini sungai yang dalam ini, ternyata ada pegunungan yang isinya adalah emas. Bapak Ibu kalau ditawari mau air apa mau emas? Kita bawa jeligen nih gede. Paling berapa itu bayarnya? Ada yang pernah tinggal di Jakarta Barat di sini, yang airnya asin kemudian beli untuk mandi ya, paling 20.000, paling mahal 50.000 udah cakep. Ini bayangkan ada gunung di bawahnya apa? Sehingga orang yang tadinya ngambil air ini sekarang mereka akan rebutan ngambil apa? Masya Allah, Masya Allah. Di kita kan sudah mulai ini tambang-tambang ini, ya kan? Orang dari dulu kemana aja baru tahu kalau itu isinya emas. Ya, Masya Allah. Makanya ini ya. Nanti akan ada peristiwa ini, saya lihat kalau di videonya surut, tapi surutnya belum sampai kering. Tapi sudah mulai ada yang ngambil kayak nampan ini, kemudian tanah pasir nyampur kan, kemudian dipisahkan supaya yang tersisa hanya apa? Hanya emasnya saja. Nah ini nanti menjelang hari kiamat bukan menteng begini, tapi mereka turun dan ternyata dalamnya adalah gunung emas. Masya Allah. Ya, ini sudah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Dari mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Rasulullah. Hadis yang pertama Abu Hurairah, yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi ini sedikitnya ada 2 sahabat yang meriwayatkan, lafalnya berbeda, tapi substansinya intinya sama. Apa katanya?
Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata beliau? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Kebanyakan Bapak Ibu tanda-tanda kiamat awalnya begitu, la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah, tidak akan hatta yahsiral furat, sampai nanti mengeringnya, nyurutnya sungai yang ada di mana? Sungai Efrat. Anjabalin min zahab, dan muncul di dalamnya gunung yang isinya adalah apa? Emas. Kemudian apa kata Rasulullah kondisi manusia pada saat itu? Makanya ini kalau kita menyaksikan nih, kalau baca hadis bisa terhindar dari fitnah. Karena kata Rasulullah pada saat itu, yaqtatilun nasu alaihi, manusia saling membunuh satu sama lain. Rebutan ingin dapat emas. Ya. Fayaqtulu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Kalau kata Rasulullah ada orang 100, 99-nya mati. Allahu Akbar. Kalau ada orang 199-nya apa? Mati. Orang dapat emas. Apalagi hari ini emas 2 juta lewat angkanya. Kadang-kadang hari tertentu 2.200.000, 2.300.000. Makanya orang yang 2-3 tahun beli emas sekarang panen ini. Harganya 1 juta, sekarang udah 2 kali lipat. Ini bayangkan gunung emas, orang berantem. Dan manusia mirip kayak ayam. Ya, kalau nemu makanan tuh bukan fokus ngambil buat dia makan, malah macokin orang. Padahal kalau orang cerdas ngambil aja secukupnya. Ayam nih kalau kita kasih makan malah pacokin gini, pacokin padahal makan aja udah. Nah, ini akan terjadi seperti itu, sudah tabiat manusia. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau ada orang 100 yang bunuh-bunuhan berapa? 99. Berarti yang hidup berapa Bapak Ibu? 1. Ya. Nah, kemudian apa? Wa yaqulu kullu rajulun minhum, saking banyaknya yang terbunuh sampai setiap orang dari mereka mengatakan la'alli akunu analladzi anju, saya berharap saya yang selamat, silahkan udahlah ambil Mas, ambil ini, saya udah milih mendingan hidup aja selamat gitu. Tapi ini ya rata-rata manusia yang tidak beriman, mereka akan menyibukkan diri saling bunuh-bunuhan, saling sikut-sikutan supaya dapat kebagian apa? Emas. Tapi kayaknya orang Indonesia udah nggak perlu. Karena emasnya sudah banyak. Ya kan? Dipanggilnya aja emas, mas, ya kan? Nah, ini ya. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah ada tambahan riwayatnya, faman hadarahu, kata Rasulullah ini diingatkan ini ya. Walaupun kita ini jauh, kayaknya nggak menyaksikan ini. Tapi wallahu taala ala wa alam, tiba-tiba ada apa di sini ASN suruh dipindah kerjakan di sana. Atau tahu-tahu punya bisnis di sana, dan tidak ada yang tahu. Makanya ini punya ilmu tahu, insya Allah nanti akan selamat. Kata Rasulullah, siapa yang hadir menyaksikan peristiwa itu, fala ya'khud minhu syai'ah, jangan ngambil sedikit pun. Tapi tabiatnya, fitrahnya manusia, kalau lihat tumpukan emas mau ngambil apa enggak? Apalagi orang di kita. Jangankan tumpukan emas ini di orang di bandara saja hilang barang. Di masjid saja hilang barang. Padahal hanya sendal, hanya barang kecil. Ini emas. Enggak mungkin. Maaf, ini orang yang dijaga imannya oleh Allah, percaya dengan perintah Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau ada yang menyaksikan peristiwa ini, ketika orang bunuh-bunuhan, orang rebut-rebutan, orang desak-desakan ini ngambil emas, kata Rasulullah, jangan ambil barang sedikit pun. Dan ini membutuhkan apa? Perjuangan. Dan yang menunjukkan itu bukan kecerdasan akal kita, tapi adalah keimanan yang menuntun kita. Bagaimana supaya iman kita terjaga? Senantiasa kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita sudah di tanda yang ke-96 ya, dan masih banyak, ada lebih dari 300 ini tanda-tanda ya hari kiamat ini. Nanti kita baca, dan yang paling penting setiap kali kita mendengar, membaca, mempelajari ya, apalagi terkait dengan Sungai Efrat ini, sudah langsung klik, ada di YouTube, ada di berita-berita. Saya juga baru ternyata kita nggak baca itu. Karena sibuk dengan berita-berita yang ramai yang lain, ini ternyata sudah mulai mengering, dan tidak mungkin Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu kecuali benar dan pasti kejadian.
Ya, karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan sesuatu kecuali sumbernya dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga keturunan kita agar senantiasa istiqomah. Termasuk kita berdoa kepada Allah di majelis yang mulia ini, Bapak Ibu kalau ada yang sakit, ini saya nggak tahu batuk ini nggak hilang-hilang, ya. Orang pilek juga ini kayaknya sudah 2-3 bulan ini hampir rata di masjid, dikit-dikit orang bawa tisu pilek, ya. Anak-anak banyak yang sakit demam dan lain sebagainya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kemudian yang sedang kesulitan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kita istiqomah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.